Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu berbagi pokok-pokok penting dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian pergumulan dalam pemberitaan firman Tuhan bagi warga gereja Masih Injili di Minahasa, mulai besok hari, bahkan sampai pekan yang akan kita jelang, pekan mendatang, yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-24 ayat 6 hingga 22. Dalam judul bacaan tentang melindungi sesama manusia dan menjadi tema mingguan keadilan yang menghidupkan, dan tema bulanan ketaatan melaksanakan kehendak Allah adalah wujud kedewasaan iman. Beberapa pokok penting itu yaitu sebagai berikut. Pertama, kitab Ulangan adalah bagian dari kelima kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini dipercaya ditulis oleh Musa, hamba Allah, abdi Allah, sebagai tokoh pembebas bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kelima kitab Musa ini berisi di dalamnya ketetapan-ketetapan Allah berupa hukum Taurat untuk menata layani peri kehidupan bangsa Israel, yang bangsa ini sungguh sangat disayang oleh Tuhan Allah, menjadi bangsa pilihan. Artinya di tempat dimurnikan untuk menjadi umat Allah yang kudus di dalam penyembahan kepada Tuhan Allah. Dan kitab Ulangan pada bacaan pasal 24 ini ayat 6 hingga 22, bahkan juga dalam bacaan seluruh kitab Ulangan, berisi ucapan berulang-ulang, peringatan-peringatan Tuhan Allah melalui Musa kepada bangsa itu untuk memasuki tanah perjanjian, lahan yang baru, tempat yang baru, tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Judulnya tentang melindungi sesama manusia, pasal 24 ayat 6 hingga 22, saudara. Apa yang kemudian harus dilindungi sesama manusia, saudara-saudara? Yang menarik di sini ayat 7 katakan, apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari bangsa Israel, dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Peringatan yang pertama Tuhan Allah kepada bangsa itu melalui Musa, saudara-saudara, yaitu mengingatkan bangsa itu tentang sesama. Siapa sesama manusia? Sesama bangsa itu dikatakan sesama saudara, sebangsa, bangsa Israel. Ayat 7 dikatakan, jika ada yang kedapatan menculik salah seorang saudaranya, memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, haruslah penculik itu mati. Mengapa Tuhan Allah mengingatkan ini, saudara-saudara? Sudah cukup perbudakan di tanah Mesir. Penderitaan fisik dan batin dialami oleh bangsa itu 430 tahun. That's enough. Itu sudah cukup. Apa yang terjadi dalam sejarah pahit kehidupan bangsa itu selama 430 tahun di tanah Mesir sudah cukup. That's enough, the slavery. Sudah cukup perbudakan di sana. Dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, kitab Ulangan ini diriwayatkan, disampaikan Tuhan Allah kepada Musa untuk diucapkan kepada bangsa itu, untuk mempersiapkan mental mereka agar pertama-tama harus melindungi sesama manusia yang adalah sesama saudara sebangsanya. Itu yang pertama-tama. Kehidupan yang tidak lagi ada perbudakan, tidak ada lagi ketidakadilan, memperlakukan sesama saudara sebangsa, saudara sesama bangsa Israel semena-mena, sewenang-wenang, itu tidak boleh ada lagi. Yang kedua, saudara-saudara, mengingatkan tentang sesama dari bangsa Israel itu. Dan tentang sesama di sini yang menarik adalah sesama manusia, bukan sesama sebangsa, satu suku, saudara-saudara, tetapi sesama manusia. Sesama manusia yang kemudian tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebab di tanah perjanjian bukan meluluh bangsa Israel yang homogen, satu suku. Di sana, di tanah Kanaan ada banyak suku, bangsa asing. Di antaranya
orang Feris, suku Het, ya, suku bangsa Yebus. Di sana, saudara, ada orang asing di antaramu, di tengah-tengahmu. Jadi sesama di sini bukan sesama saudara sebangsa, tetapi sesama manusia. Dikatakan orang asing, janda, dan anak yatim harus diperhatikan, saudara. Ayat 17 dan sampai 19 dikatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Artinya apa, saudara-saudara? Di tanah perjanjian, tanah yang baru, orang-orang yang hidup bersama dengan bangsa Israel yang adalah bangsa asing harus diperlakukan sebagai sesama manusia. Karena bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan Allah adalah bangsa asing di tanah Mesir. Dan mereka mengalami yang saya katakan tadi, penderitaan fisik dan penderitaan batin. Jadi ketika mereka bertemu bangsa asing di tanah yang baru, di lahan yang baru, di tempat yang baru, jangan sampai terjadi juga hal yang demikian bagi bangsa itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara-saudara. Jangan membalas sakit hati dengan sakit hati. Jangan membalas dendam dengan dendam. Tetapi di tanah yang baru, bagi bangsa Israel harus menjadi berkat bagi sesama. Dan dikatakan, ya, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 13, bagian penutup dari ayat 13, jika ini dilakukan. Jadi bagian bacaan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 6 hingga 22, saudara-saudara, sesungguhnya tentang melindungi sesama manusia. Ini merupakan bahasa dalam situasi modern saat ini, dikatakan tentang hak asasi manusia. Tuhan Allah menjamin hak asasi manusia yang merupakan anugerah pemberian dari Tuhan Allah, baik kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada sesamanya, sesama manusia, sesama bangsa asing. Jadi ini adalah perlindungan hak asasi manusia. Itu adalah hal yang religi, hal yang rohani, yang terjadi bukan juga pada zaman sekarang, tapi juga pada zaman itu. Dan ini diatur, ditetapkan sebagai hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel bagi sesamanya, untuk melindungi hak asasi sesamanya, dan juga melindungi hak asasi sesama manusia, bangsa asing yang ada di tengah-tengah dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah menginginkan kehidupan seperti itu. Karena ketika kita saling melindungi hak kita sebagai sesama manusia, sebagai orang-orang yang sepemahaman maupun orang-orang asing yang berbeda dengan kita, maka sesungguhnya kita membangun kehidupan dalam perbedaan untuk menjadi berkat. Dan ini merupakan tugas dari bangsa Israel. Ini merupakan bagian yang diinginkan Tuhan Allah untuk dilakukan oleh bangsa itu ketika mereka ada di tanah perjanjian. Artinya apa, saudara-saudara? Jika kita merasa adalah orang percaya, orang yang diberkati oleh Tuhan untuk ada di tengah dan dalam kehidupan situasi kemajemukan saat ini, maka sebagai orang percaya, orang Kristen, kita mulai belajar untuk meningkatkan kehidupan dan keadilan dalam situasi hidup kita, dimulai dari kehidupan kebersamaan kita sebagai sesama orang percaya. Kalau kita ingin diperlakukan adil, kita ingin diperlakukan sama, maka kita juga harus memperlakukan yang lain sama, setara dan adil dalam kehidupan. Dan itu merupakan bagian hukum moralitas kita untuk menjamin keadilan kepada sesama. Kalau kita melakukan ketidakadilan kepada sesama kita dalam praktek-praktek kehidupan, apakah bergereja, bermasyarakat, dalam kehidupan pemerintahan, di mana saja, maka kita menghilangkan kesaksian kita sebagai orang percaya. Tapi juga bukan hanya kepada sesama kita, saudara seiman, tetapi juga kepada saudara bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Bangsa orang-orang yang kemudian belum percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus pada masa kini. Kita menjadi berkat, kita melakukan sama, karena mereka juga adalah sesama kita, sesama manusia. Dan ketika kita melakukan itu, praktek
praktek keadilan, meskipun kepada saudara kita yang asing, baik dari asing dari religinya, agamanya, latarnya, budayanya, dan sebagainya. Maka kita menjadi terang kesaksian Allah, dan katakan itu adalah perbuatan yang benar. Indonesia adalah bangsa yang menjemuk, bangsa yang berbeda. Ada banyak suku bangsa, bahasa, agama, dan keyakinan. Dan kita terpanggil untuk melindungi sesama manusia, yaitu sesama kita, saudara kita, sebangsa kita yang seiman dengan kita, tetapi juga baik mereka yang tidak seiman, sekeyakinan dengan kita, diperlakukan sama karena haknya sebagai manusia. Di situ kita melakukan yang benar, di situ kita melakukan yang tepat, di situ kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat 13, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Ya. Dikatakan ini, saudara-saudara, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang yang termarginal, kepada orang-orang yang kemudian butuh bantuan, termasuk juga baik kepada sesama kita dan orang asing. Ditutup ayat 13, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 19 juga sungguh luar biasa. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Kita melakukan hal yang sama kepada sesama kita, dalam keyakinan kepercayaan kita. Tapi juga kita melakukan hal yang sama kepada sesama manusia karena kemanusiaannya, karena hak asasinya. Dengan demikian kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan Allah, dan itu bagian kesaksian kita kepada orang asing, kepada sesama kita dalam perbedaan. Meskipun beda keyakinan, beda latar belakang, beda suku, bangsa, dan bahasa dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Allah, dimanapun kita pergi dan berada, bagi Kristus Yesus Tuhan. Shalom, damai di hati.